Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Umar Hussein, saya sendiri, Muhammad Eka Prastia, Muhammad Khalid Mawardi, dan Maulana Ari Islami. Kami di sini akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Elia. Pertama akan dijabarkan oleh saudara Muhammad Eka Prastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka Prastia akan menjelaskan tentang media komunikasi data. Media komunikasi dalam sistem komunikasi data dan jaringan adalah perangkat yang membawa suara atau yang digunakan untuk transmisi data. Berbagai macam media transmisi yang sering digunakan diantaranya adalah tembaga atau kabel, kaca atau plastik yang biasa disebut dengan kabel fiber optik, atau melalui udara, atau yang disebut dengan radio, inframerah, gelombang mikro, atau satelit. Secara umum, media komunikasi dalam jaringan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu media komunikasi kabel dan media komunikasi nirkabel. Media komunikasi kabel adalah media di mana pesan mengalir melalui media fisik seperti twisted wire atau fiber optic cable. Sedangkan media komunikasi nirkabel adalah media di mana pesan dipancar luaskan melalui udara seperti sinar inframerah, gelombang mikro, atau satelit. Terima kasih. Oke, nama saya Muhammad Khalid Mawardi. Di sini saya akan menjelaskan di bagian gangguan yang biasanya terjadi dalam komunikasi data. Biasanya gangguan tersebut terjadi karena 1. Kegagalan piranti jaringan. Gangguan piranti ini biasanya terjadi karena beberapa sebab. Mulai dari kegagalan kartu NIC, LAN pada sebuah komputer, kegagalan switch pada beberapa komputer, hingga kegagalan berskala luas pada switch sentral yang menghubungkan jaringan server. Yang kedua, kegagalan sistem. Masalah kegagalan ini biasanya terjadi karena pengaturan sharing pada komputer dalam keadaan disable. Yang ketiga, hang atau stuck pada komputer. Masalah hang pada komputer juga sering terjadi. Untuk menyelesaikannya, kita hanya perlu merestart kembali komputer. Penyebab lain dari masalah ini disebabkan oleh samanya IP address dengan komputer yang lain, sehingga kita harus menggantinya dengan IP yang baru. Yang keempat, yaitu kegagalan kabel jaringan. Masalah ini biasanya ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja jaringan tersebut. Putusnya kabel antar switch atau uplink kabel sehingga berdampak pada masalah jaringan dalam satu server. Pada kabel serat optik biasanya disebut fiber optik. Ini biasanya terjadi karena patahnya serat kaca yang terdapat dalam kabel tersebut dan disebabkan kabel yang mengalami bengkok yang melebihi kekuatan elastisitas dari serat kaca di dalamnya. Mungkin sekian dari saya. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Maulana Ari Islami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Maulana Ari Islami, dan di sini saya akan menjelaskan bagian tentang pemecahan masalah pada gangguan komunikasi data yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Khalid Mawardi. Jadi solusinya di sini adalah yang pertama, yaitu kegagalan piranti jaringan. Untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer, solusinya adalah dengan menggantinya dengan network card cadangan yang kita punya. Yang kedua adalah kegagalan sistem. Solusi dari kegagalan sistem ini bisa dilakukan dengan mengenable atau mengaktifkan sharing pada komputer kita itu. Yang ketiga ada hang atau stuck pada komputer. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita hanya perlu menyalakan kembali komputer atau merestartnya. Penyebab lain dari masalah ini biasa disebabkan oleh IP yang kita gunakan sama dengan IP komputer lainnya, sehingga kita harus mengganti IP agar tidak sama dengan komputer yang lainnya. Yang keempat adalah kegagalan kabel jaringan. Solusi untuk kegagalan kabel jaringan ini yaitu adalah dengan mengganti kabel yang bermasalah dengan kabel yang baru. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Menurut saya, pentingnya mempelajari komunikasi data dalam kehidupan nyata karena kita tidak lagi berada di zaman lampau. Kita tengah berada di zaman modern, di mana teknologi semakin canggih. Salah satunya komputer. Komputer sebagai media komunikasi data, di mana kita dapat melakukan proses pengiriman data dalam jumlah besar
efisien tanpa kesalahan, dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika kita tidak mengenal komunikasi data, mungkin kita tidak akan tahu sisi lain manfaat dari penggunaan komputer, yaitu dapat saling berkomunikasi antar komputer dan melakukan pertukaran data. Mengapa kita harus mempelajari tentang komunikasi data? Karena menurut saya di dalam komunikasi data kita mendapatkan manfaat, yaitu data sharing. Dengan adanya fasilitas data sharing, setiap komputer dapat menggunakan data pada komputer lain sehingga akan menghemat waktu dan mempermudah suatu pekerjaan, terlebih jika jarak antar komputer berjauhan. Jadi dalam komunikasi data ini tidak usah transfer data melalui flash disk, melalui USB, jadi langsung dengan satu jaringan saja. Terima kasih. Jadi di sini menurut saya manfaat mempelajari komunikasi data yaitu kita dapat menerima informasi lebih cepat dan juga mengurangi biaya dan mempersingkat waktu. Dan yang pasti kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam mengirimkan pesan ataupun menerima pesan dari orang lain. Pentingnya kita belajar komunikasi data yaitu untuk memudahkan pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya pada pekerjaan jaringan komputer dan juga transfer data antar komputer. Sekian, terima kasih. Demikian penjabaran jawaban dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sukses terus untuk Pak Elia. Terima kasih atas ilmu-ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.